Selamat berjumpa lagi dengan mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang agribisnis dan agroindustri. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengembangan agribisnis. Secara istilah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita pahami apa itu agribisnis dan agroindustri. Di mana pada kali ini kita bisa melihat bahwa agribisnis sebagai suatu sistem atau sering disebut dengan sistem agribisnis. Di mana sistem agribisnis ini dapat dikatakan sebagai sebuah atau rangkaian kegiatan dari beberapa subsistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Subsistem agribisnis itu terdiri atas yang pertama, subsistem faktor input pertanian atau input factor subsistem atau pengadaan sarana produksi pertanian atau disingkat dengan saprotan. Yang kedua adalah subsistem produksi pertanian atau production subsystem. Bahasa Indonesianya adalah budidaya pertanian atau usaha tani. Yang ketiga adalah subsistem pengelolaan hasil pertanian atau processing subsystem atau agroindustri hasil pertanian. Yang keempat adalah subsistem pemasaran atau marketing subsystem, merupakan faktor produksi, hasil produksi, dan hasil olahan hasil pertanian. Yang kelima adalah subsistem kelembagaan atau penunjang, sering disebut dengan supporting institution subsystem atau subsistem jasa atau service subsystem. Nah, ini sering disebut dengan usaha pertanian secara on-farm activity atau usaha tani atau budidaya pertanian. Ada juga off-farm activity atau usaha di luar usaha tani, yaitu pengadaan sarana produksi dan agroindustri pengolahan. Sistem agribisnis dan lembaga penunjang ini saya modifikasi dari Soeharto 1997 yang dikutip dari Gembira dan Intan 2004. Dia menggambarkan suatu skema bagaimana saling keterkaitan antara satu subsistem dan subsistem yang lain. Di sini kita lihat bahwa subsistem pertama, input dan sarana produksi, itu tidak dapat dipisahkan atau pasti akan mempengaruhi subsistem kedua atau subsistem budidaya. Subsistem budidaya tidak mungkin bisa berjalan tanpa ditunjang oleh input dan sarana produksi. Demikian juga dengan subsistem ketiga atau pengolahan, di mana ada input, ada budidaya, tetapi tidak ada pengolahan, maka tidak akan terjadi suatu mekanisme produksi pertanian. Nah, dari subsistem pertama, kedua, dan ketiga ini barulah terjadi produksi. Setelah produksi, maka tidak mungkin semua hasil produksi itu dikonsumsi oleh petani, tetapi harus dapat dikonversi menjadi uang atau input yang bisa digunakan untuk kehidupan petani, untuk juga memberikan input sarana produksi, untuk melaksanakan aktivitas budidaya dan pengolahan. Oleh karena itu, ada subsistem keempat yaitu pemasaran, di mana dengan pemasaran ini bisa mendapat output dalam berbagai macam, terutama dalam bentuk uang. Nah, dari keempat ini tidak mungkin bisa berjalan apabila tidak ada subsistem lembaga penunjang atau lembaga-lembaga penelitian, bank, pemerintah, stakeholder yang lainnya, koperasi, pasar, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan sistem agribisnis dan lembaga-lembaga penunjang yang bisa saling
menopang agar produktivitas pertanian yang sangat kita sadari bahwa kita tidak mungkin hidup tanpa makan, karena kebutuhan manusia itu yang paling utama atau kebutuhan pokok itu adalah sandang, pangan, papan. Tanpa makanan kita tidak mungkin hidup. Oleh karena itu produksi pertanian ini sangat penting dihasilkan untuk bisa menunjang kehidupan. Di dunia modern, produksi pertanian bukan sekedar untuk menunjang pemenuhan kebutuhan, tapi bisa mempengaruhi ketahanan suatu bangsa dan negara. Ketahanan pangan suatu bangsa dan negara apabila tidak kuat atau tidak kokoh, maka suatu bangsa dan negara bisa seketika runtuh karena rakyat atau masyarakatnya mengalami kelaparan. Selanjutnya, bagaimana dengan peran agribisnis di era pembangunan? Sistem pertanian yang dulunya adalah sistem pertanian secara tradisional, yang mana umumnya hasil pertanian itu diperoleh hanya ala kadarnya dan terjadi pertukaran melalui barter. Tetapi pada saat dunia modern ini, peran agribisnis itu sudah tidak seperti yang tradisional lagi, di mana peran agribisnis di era pembangunan ini harus memperhatikan terdiri atas hasil produksi pertanian. Bagaimana dengan hasil produksi pertanian? Hasil produksi pertanian itu bisa dilihat dari bagaimana satuan luas lahan yang diolah bisa menghasilkan produk-produk pertanian. Apakah padi misalnya, berapa produksi pertanian padi per hektar? Apakah cuma 7 ton per hektar, 12, atau tidak sampai 1 ton? Nah, setelah itu harus ada pasar. Pasar sangat penting sekali, karena pasar adalah merupakan pertemuan antara produsen dan konsumen. Dalam dunia modern, pasar itu sangat luas. Kalau dulu kita lihat pasar secara tradisional adalah merupakan tempat di mana terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Namun saat ini pasar itu bisa lihat dari berbagai macam skala. Dalam ilmu ekonomi mungkin akan dibahas lebih detail. Jadi pasar itu saat ini bisa pasar global, pasar lokal, pasar regional. Dan pasar-pasar tersebut itu bukan saja berada di tempat-tempat yang dapat kita lihat, tapi bisa pasar atau toko virtual. Seperti saat ini ada berbagai macam toko virtual yang kita ingin membeli sesuatu, kita hanya mendatangi toko virtual tersebut, lakukan transaksi, maka barang yang kita inginkan akan datang ke kita. Yang ketiga adalah faktor produksi. Faktor produksi ini tidak bisa diabaikan, karena faktor produksi memegang peranan penting. Berikutnya, keempat adalah kesempatan kerja. Peran agribisnis di era pembangunan ini adalah merupakan bukan sekedar menghasilkan hasil pertanian, ada pasar, lalu berbagai macam faktor produksi, tapi memberikan kesempatan kerja atau lapangan kerja bagi banyak orang. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa hampir setiap kita punya orang tua, sebagian besar mereka adalah bekas petani. Nah, namun dalam dunia sekarang ini, petani sudah tidak lagi kita memandang sebelah mata. Dengan mekanisasi pertanian yang terus berkembang, maka ada istilah petani berdasi, seorang manajer pertanian dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka lapangan kerja di bidang pertanian ini adalah merupakan lapangan kerja yang cukup menjanjikan. Diharapkan dari semua ini akan terjadi transformasi struktur agribisnis dari on-farm activities menjadi off-farm activities, atau dari pertanian yang hanya di dalam lingkup yang sempit
tapi sudah menjadi pertanian yang bisa menjangkau atau bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas di luar pertanian yang dulunya dianggap tidak terjadi. Transformasi ekonomi dari bisnis pertanian ke ekonomi basis industri menempatkan negara kita, Indonesia, menjadi negara bercorak agribisnis atau agro-based industry, atau industri, ya contohnya industri minyak kelapa sawit, industri produksi kayu lapis, industri pengolahan pakan ternak, industri pengolahan kulit ternak, industri produksi pengolahan hasil-hasil pertanian, hasil-hasil peternakan, hasil-hasil perikanan, hasil-hasil kehutanan yang lainnya. Itu semua adalah merupakan transformasi ekonomi dari base pertanian ke ekonomi berbasis industri. Ciri transformasi ekonomi pertanian yaitu di mana kita lihat pertanian ada di puncak, lalu perkembangannya dari pertanian ini akan berkembang berbagai macam industri pengolahan pertanian. Dari industri pengolahan pertanian ini maka akan mengakibatkan efek atau munculnya transformasi ekonomi. Dari transformasi ekonomi ini maka akan menghasilkan suatu aktivitas ekonomi. Istilah ekonomi saya yakin semua mahasiswa pernah mendengarnya dari kata oikos dan nomos. Silakan dicari apa arti ekonomi dari kata oikos dan nomos itu. Saya berharap semuanya bisa mencarinya dan saya akan tanyakan pada post-test setelah pertemuan perkuliahan ini. Pengembangan sistem agrobisnis. Pengembangan sistem agrobisnis adalah merupakan sistem. Jadi pengembangan sistem agrobisnis menjadi tuntutan logis dalam perkembangan keadaan perekonomian. Perkembangan perekonomian tidak dapat dieliminir atau tidak dapat dipisahkan dari pengembangan agribisnis. Perkembangan permintaan terhadap produk-produk pertanian tidak hanya dalam jumlah atau kuantitatif, tapi juga dalam kualitatif, ya, terutama dalam hal-hal seperti keragaman jenis-jenis produksi pertanian, lalu standar mutu. Saat ini standar mutu internasional adalah ISO. Kalau standar mutu nasional disebut dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan yang paling penting juga adalah keberlanjutan atau kontinuitas jumlah. Jadi kalau kita ingin melakukan transaksi agribisnis secara internasional dengan negara lain untuk produksi misalnya kayu lapis, produksi peternakan misalnya abon sapi, maka kita harus melihat jenisnya adalah abon sapi, mutunya standarnya bagaimana. Ya, mutunya dilihat dari bagaimana, bukan sekedar cita rasa, tapi juga kandungan gizi yang ada dalamnya, apakah ada atau tidak terkontaminasi dengan berbagai macam mikroorganisme, berapa standar internasional minimal kandungan air, lalu jumlahnya harus kontinu. Kalau dalam perjanjian kita mengatakan bahwa kita akan melakukan impor 10 ton per bulan atau 1 ton per hari, maka kita harus bisa memenuhi sesuai dengan MOU atau perjanjian yang sudah kita lakukan dengan negara lain atau dengan konsumen yang siap menerima produksi yang sudah kita tetapkan. Dan yang berikutnya adalah kesesuaian tempat. Lalu tidak sampai di situ. Produk yang kita ingin jual belikan secara internasional harus kita lihat bagaimana dengan package atau kemasannya. Kemasannya bahannya apa? Kalau bahan plastik, plastiknya ini apakah sudah memenuhi kualitas standar internasional? Apakah standar ISO? Lalu transportasi atau pengangkutan. Bagaimana cara transportasi pengangkutan? Apakah perlu kita dibeli di tempat atau kita
yang harus membawa ke pelabuhan-pelabuhan importir. Dan bagaimana mekanisme pemasaran? Apakah kita sendiri yang langsung pasarkan atau kita membutuhkan perusahaan lain atau perusahaan distributor atau perusahaan lain yang melakukan distribusi produk-produk yang kita hasilkan. Dan yang paling penting adalah ketepatan dan kesesuaian waktu. Dalam bisnis modern, kesesuaian waktu, ketepatan waktu adalah merupakan satu hal yang sangat penting. Karena konsumen modern yang bekerja dengan waktu yang tepat, mereka tidak mau tahu saat mereka membutuhkan satu produk untuk dikonsumsi harus sudah tersedia sesuai dengan jenis, mutu, jumlah, tempatnya di mana, packagingnya atau kemasannya bagaimana, dan bagaimana transportasinya. Ini harus diperhatikan. Selanjutnya, sifat usaha dalam produksi pertanian ini ada yang bersifat homogen dan ada yang bersifat heterogen. Ya. Dan ada juga yang masih menggunakan teknologi rendah atau tradisional. Ada juga menggunakan teknologi tinggi. Ada juga yang orientasinya komersial atau hanya subsisten. Jadi kalau komersial atau subsisten ini yang disebut dengan tradisional. Sedangkan bioteknologi tinggi disebut dengan high teknologi. Jadi ini terbalik ya, perhatikan. Ini harus tradisional ini yang dibawa. Sedangkan berteknologi tinggi atau high teknologi ini perlu diperhatikan. Jadi kalau homogen berarti produk yang kita hasilkan itu hanya satu jenis. Sedangkan heterogen bisa lebih dari 2 jenis. Misalnya, kita melakukan transaksi agribisnis dalam penjualan hasil pertanian padi saja. Nama kita sebut dengan homogen. Sedangkan kalau padi, jagung, dan juga mungkin daging, maka ini sudah heterogen. Agroindustri sendiri mencakup industri pengolahan hasil pertanian, ya sering disebut dengan IPHP, ya industri pengolahan hasil pertanian. Ada juga industri peralatan dan mesin pertanian atau IPMP atau industri peralatan dan mesin pertanian. Ada juga industri jasa dan sektor pertanian, industri jasa sektor pertanian atau IJSP. Industri hasil pengolahan industri pengolahan hasil pertanian atau IPMP IPHP, ya, jadi industri pengolahan hasil pertanian dapat dibagi menjadi beberapa bagian, ya, yaitu yang pertama adalah industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan. Contohnya bahan pangan yang kaya karbohidrat, diantaranya biji-bijian berupa gandum, jagung, beras, palawija, atau tanaman hortikultura, sayur-sayuran. Dan kedua adalah industri pengolahan hasil pertanian tanaman perkebunan. Contohnya tebu, kopi, teh, karet, kelapa sawit, tembakau, cengkeh, kakao, vanili, kayu manis, dan lain-lain sebagainya. Saya berharap semua mahasiswa bisa membedakan apa itu perkebunan, apa itu tanaman pangan, apa itu palawija, apa itu hortikultura. Semua mahasiswa harus paham ini. Karena ini adalah istilah-istilah yang sudah sangat baku dan sudah sering kita dengar. Ya, jadi apa itu bahan pangan, apa itu karbohidrat. Nanti kalian akan mempelajari dalam mata kuliah biokimia bagaimana peran karbohidrat yang sangat penting sebagai suplai energi untuk menopang kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah industri
industri pengolahan hasil pertanian tanaman hasil hutan. Contohnya produksi kayu olahan dan non kayu seperti damar, rotan, dan hasil-hasil ikutan lainnya. Lalu yang berikutnya adalah IPHP perikanan. Ya, IPHP perikanan atau industri pengolahan hasil perikanan ini adalah pengolahan dan penyimpanan ikan atau storage, processing and storage, fishing, processing and storage, dan hasil laut segar lainnya, berbagai macam hasil laut seperti rumput laut, jellyfish atau ubur-ubur dan lain sebagainya, dan pengalengan serta pengolahan serta hasil samping ikan. Hasil samping ikan, contohnya limbah ikan biasanya dimanfaatkan untuk dirubah menjadi tepung ikan dan bisa diolah selanjutnya menjadi pakan ternak. Ya, jadi berbagai macam hasil laut lainnya. Yang kelima adalah industri pengolahan hasil pertanian peternakan. Industri pengolahan hasil pertanian peternakan ini contohnya adalah bagaimana dengan proses pengolahan daging, ya, terutama daging segar, proses pengolahan susu, kulit, dan hasil sampingan lainnya. Dalam peternakan ada berbagai macam produk-produk peternakan. Yang selama ini kita hanya kenal produk peternakan primer, tapi ada produk peternakan primer, sekunder, tersier, kuarterner. Ya, kalau produksi peternakan primer kita tahu seperti telur, langsung, daging, susu. Tapi pengolahan produk peternakan sekunder, nah ini sudah sedikit pengolahan, seperti susu coklat, daging sudah mengalami sedikit pengolahan. Lalu kuarterner, nah ini sudah pengolahan lebih lanjut lagi, sampai dengan tersier, ya seperti es krim. Kuarterner seperti kosmetik atau obat-obatan seperti tulang ternak dapat digunakan diolah menjadi gelatin dan menjadi selongsong kapsul obat-obatan. Nah ini jadi harus dipahami. Atau dalam industri pengolahan air bersih, pemanfaatan tulang atau arang dari tulang ternak itu adalah merupakan arang aktif yang biasanya digunakan dalam pengolahan air minum. Oke, selanjutnya industri peralatan dan industri peralatan dan mesin pertanian atau sering yang kita tadi sudah singkat dengan IPMP dibagi menjadi dua kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah IPMP budidaya pertanian. Jadi industri pertanian dan industri peralatan, alat dan mesin pengolahan, ya seperti cangkul, bajak, traktor, dan lain sebagainya. Ada IPMP pengolahan, yaitu alat dan mesin pengolahan berbagai komoditas pertanian seperti alat perontok padi atau alat pengupas gabah menjadi bulir beras atau mesin pengering dan lain-lain sebagainya. Lalu industri jasa sektor pertanian atau IJSP dibagi menjadi tiga kegiatan utama sebagai berikut, yaitu industri jasa sektor pertanian perdagangan, yaitu pengangkutan atau disebut dengan transportasi, pengemasan, package, serta penyimpanan, storage, baik bahan baku maupun produksi hasil industri pengolahan pertanian. Dan juga ada industri jasa sektor pertanian konsultasi, yaitu kegiatan perencanaan, pengelolaan,
pengawasan mutu serta evaluasi dan penilaian proyek. Dan yang ketiga adalah industri jasa sektor pertanian komunikasi, yaitu menyangkut teknologi perangkat lunak yang melibatkan penggunaan komputer atau komputasi serta alat komunikasi modern lainnya seperti HP. Ya, seperti contohnya saat ini dalam melakukan komunikasi antara mahasiswa, kita sudah menggunakan teknologi komunikasi IP dengan aplikasi WhatsApp misalnya. Nah, di dalam industri jasa sektor pertanian juga para petani menggunakan berbagai macam alat, aplikasi untuk bisa melakukan komunikasi dan bisa terjalin suatu interaksi sehingga bisa memiliki kesamaan menukar informasi dan pengalaman dengan petani lain, baik dalam satu kelompok tani, dalam satu kabupaten, provinsi, regional maupun internasional. Nilai strategis agroindustri sebagai jembatan yang menghubungkan antara sektor pertanian pada kegiatan hulu dan sektor industri pada kegiatan hilir dengan mengembangkan agroindustri secara cepat dan baik sehingga dapat meningkatkan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Karena sektor pertanian itu biasanya membutuhkan cukup banyak lapangan tenaga kerja karena biasanya berada di lapangan yang luas. Tapi tidak selalu, karena ada juga yang saat ini produksi pertanian dilakukan dalam tempat yang sempit. Tapi biasanya membutuhkan tenaga kerja. Yang berikutnya adalah pendapatan terhadap petani itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah volume ekspor dan devisa. Artinya kalau kita memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi pertanian dan mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri, maka kita harus memikirkan untuk melakukan ekspor ke negara lain. Silakan mahasiswa mempelajari bagaimana keadaan pertanian kita saat ini. Apakah kita sudah memiliki atau sudah mencapai swasembada pangan, atau kita masih memiliki ketergantungan terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup pokok hasil-hasil produksi pertanian seperti beras. Kalau kalian memperhatikan, banyak beras-beras kita yang masih memiliki label adalah hasil dari impor negara lain. Nah, ini sangat disayangkan. Negara kita yang terkenal dengan negara agrobisnis ini ditertawakan oleh negara lain apabila kita masih melakukan impor terhadap produk-produk pertanian. Selanjutnya pangsa pasar domestik dan internasional, nilai tukar produksi hasil pertanian. Nah, nilai tukar kita bisa melakukan berbagai macam barter atau tukar produksi hasil pertanian dengan negara lain. Misalnya, kita memiliki kelebihan terhadap produksi jagung, maka kita bisa melakukan barter dengan beras atau dengan hasil pertanian yang lainnya. Yang berikutnya adalah penyediaan bahan baku industri. Hasil-hasil pertanian tidak semuanya dapat dikonsumsi secara langsung, tetapi ada juga hasil-hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan bahan baku industri. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Seperti perkebunan karet. Produksinya adalah karet. Karet merupakan bahan baku industri yang memiliki pasar cukup menjanjikan karena kemajuan teknologi transportasi membutuhkan alat bergerak kendaraan seperti mobil berupa roda, dan itu bahan utamanya adalah karet. Di sini saya akan memperlihatkan berbagai macam contoh penerapan teknologi untuk produksi agrobisnis, di mana ada bahan dasarnya, teknologi yang diterapkan. Ya, contohnya ubi kayu, padi misalnya.
Teknologi yang diterapkan adalah pengeringan dan penggilingan. Nah, maka produknya adalah padi, ubi kayu. Teknologi yang diterapkan adalah sortasi, pemarutan, ekstraksi, pengayaan, pengeringan. Maka hasilnya adalah tepung tapioka. Buah kelapa, teknologi yang diterapkan adalah pengeringan, pengepakan, hidrolisis, penyabunan, pemucatan atau blanching, lalu penghilangan bau atau deodorisasi, maka akan menghasilkan minyak goreng. Tebu, teknologi yang diterapkan adalah pemerasan, evaporasi, penjernihan atau karbonisasi, sulfitasi, kristalisasi, maka akan menghasilkan produknya adalah gula pasir. Daun teh, teknologi yang diterapkan adalah pelayuan, fermentasi, pengeringan, maka akan menghasilkan daun teh siap saji atau teh hitam. Nah, daun nilam, teknologi yang diterapkan adalah distilasi atau penyulingan, maka akan dihasilkan minyak nilam. Getah karet, teknologi yang diterapkan adalah penggumpalan atau koagulan, pengepresan, pembentukan, pengasapan, maka akan menjadi karet sheet asap atau rubber sheet. Minyak nabati dengan teknologi netralisasi, esterifikasi, maka akan menjadi ester atau oleokimia, adalah merupakan bahan-bahan dasar industri. Minyak nilam juga bisa menjadi isolat ubi kayu, yang tadinya ubi kayu di sini hanya menjadi tapioka, maka dengan teknologi yang berbeda yaitu pemarutan akan menjadi, jadi di sini ubi kayu sama tapi teknologinya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Di sini ya, kita lihat yang berikutnya. Ubi kayu dengan proses pemarutan, likuifikasi, sakarifikasi, isomerasi, pemisahan atau kromatografi, maka akan menghasilkan gula cair atau gula fruktosa. Onggok dengan hasil teknologi fermentasi, klasifikasi, asidifikasi, kristalisasi akan menjadi asam sitrat. Asam cuka yang sering kita konsumsi atau kita makan bakso, kita tambahi agar meningkatkan cita rasa. Tetes tebu dengan teknologi fermentasi, penggaraman, kristalisasi, maka akan menjadi MSG atau monosodium glutamat atau penyedap makanan. Sering bahasa di pasaran adalah kita sebut dengan vetsin misalnya. Biji kakao dengan teknologi fermentasi, pengeringan, penggilingan, pengempaan, formulasi, maka akan menjadi coklat. Nah, coklat ini akan diberikan lagi teknologi, ditambah juga dengan pemanis, cita rasa, dan sebagainya, maka akan menghasilkan produk-produk coklat siap saji di pasaran dengan berbagai macam mereknya. Rumput laut dengan pengeringan, penggilingan, ekstraksi, dan pemurnian akan menjadi karagenan. Kayu dengan penghancuran, pemasakan dengan soda atau dengan sulfat, termomekanis, dengan termomekanis maka akan menjadi pulp atau bubur kayu. Bubur kayu ini selanjutnya dengan teknologi pengepresan, pengeringan akan menjadi kertas. Nah, ini di pulp ini dengan penghancuran atau beating, penghalusan atau refining, penambahan bahan pengisi,
penghilangan tanin, maka akan jadi kertas yang siap digunakan oleh kita. Jadi inilah berbagai macam contoh penerapan teknologi untuk produksi agroindustri. Begitu sangat banyak. Ini adalah hanya beberapa contoh. Ya, beberapa contoh. Nanti kalian akan mencari contoh-contoh lain yang berhubungan dengan teknologi untuk produksi agroindustri peternakan. Misalnya daging, teknologi yang diterapkan apa akan menjadi bakso. Susu dengan teknologi apa akan menjadi misalnya es krim atau menjadi yogurt dan lain sebagainya. Silakan dicari dan dibuat. Nanti saya akan tanyakan di post test. Jadi ketika post test, saya berharap semua sudah bisa mengetahui atau memberikan contoh-contoh penerapan teknologi untuk produksi agroindustri bidang peternakan. Selanjutnya, subsektor agroindustri perkembangannya masih relatif lambat disebabkan oleh pertama adalah kurang cepatnya pertumbuhan sektor pertanian sebagai unsur utama dalam menunjang agroindustri di pihak lain juga disebabkan oleh kurangnya pertumbuhan sektor industri yang mendorong sektor pertanian. Nah, ini terutama di negara kita. Berbeda dengan di negara-negara maju dengan penerapan berbagai macam teknologi pertanian, maka mereka mampu menghasilkan produk dalam jumlah skala yang besar dengan sangat efisien dengan penerapan mekanisasi dan juga robotisasi. Yang kedua adalah pemasaran produksi agroindustri lebih dititik beratkan pada pemenuhan pasar dalam negeri. Karena kita walaupun negara industri, kita negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk mencapai hampir 300 juta dengan beraneka ragam profesi dan terbentang di bawah garis khatulistiwa. Ada beberapa negara yang memang beberapa daerah yang memang cocok untuk pengembangan pertanian, tapi ada beberapa daerah yang minim walaupun memiliki kemampuan produk yang lainnya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi faktor kedua ini. Sedangkan faktor yang ketiga adalah kurangnya penelitian yang mengkaji secara mendalam dan menyeluruh berbagai aspek yang terkait dengan agroindustri dan pemasaran serta sarana dan prasarana seperti penyediaan bibit, pengujian dan pengembangan mutu, transportasi, serta kelembagaan penunjang serta stakeholder lainnya yang dianggap penting untuk bisa mensupport terjadinya suatu mekanisme agroindustri yang saling menguntungkan dan saling terkait. Untuk itu diperlukan berbagai macam upaya untuk mendorong kemajuan agroindustri di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan serta insentif yang mendukung pengembangan industri. Yang kedua, jadi kebijakan ini adalah merupakan regulasi dan aturan-aturan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam skala nasional, pusat maupun skala regional, provinsi maupun skala lokal pada perda-perda di tiap-tiap kabupaten. Yang kedua adalah langkah-langkah yang praktis dan nyata dalam memperdayakan para petani, penerapan teknologi tepat guna, serta kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani. Yang ketiga adalah perhatian yang lebih besar pada penelitian dan pembangunan teknologi pasca panen yang tepat serta pengalihan teknologi tersebut kepada sarana pengguna. Yang keempat adalah alur informasi yang terbuka dan memadai. Informasi sangat penting. Kita harus bisa mengetahui informasi di mana yang membutuhkan produk pertanian dan di mana yang menghasilkan. Dengan tidak mengetahui informasi ini, maka produk akan mubazir, demikian juga kebutuhan tidak terpenuhi. Apalagi kita ketahui bahwa salah satu sifat dari produk-produk pertanian adalah mudah rusak. Ya, kenapa mudah rusak? Karena produk-produk pertanian adalah produk-produk yang harus memenuhi standar khusus karena digunakan untuk dikonsumsi oleh manusia. Penerapan teknologi yang berlebihan dengan memanfaatkan
bahan-bahan pengawet akan mengakibatkan efek negatif bagi tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Disinilah harus kita pahami bagaimana sensitivitasnya produk-produk pertanian dibanding dengan produk-produk industri lainnya. Kalau HP yang kita beli tidak dapat kita tidak gunakan, kita simpan 1 minggu 2 minggu tidak masalah. Tetapi kalau kita membeli daging dalam waktu 3-4 jam tidak kita olah, maka dia akan membusuk. Ketika busuk maka tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dan ini yang harus diperhatikan. Yang kelima adalah kerjasama dan sinergitas antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, pertanian, dan industri. Untuk melihat tolak ukur keberhasilan pengembangan agroindustri, maka harus kita perhatikan yang pertama adalah peningkatan perolehan devisa dan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Yang kedua adalah menyediakan lapangan kerja yang sangat diperlukan dalam mengatasi ledakan pengangguran. Nah, ini sangat penting juga. Jadi industri pertanian bukan saja menghasilkan bahan-bahan yang kita butuhkan sekali dalam hidup kita, tapi bisa mengantisipasi ledakan pengangguran. Pengangguran yang berlebihan dari satu negara akan membuat negara itu menjadi lemah dan bisa runtuh. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan para pelaku agroindustri, baik di kegiatan hulu maupun yang utama adalah pada hilir, khususnya petani, pekerja perkebunan, pekerja peternakan, ya, nelayan di perikanan. Ini harus diperhatikan. Keempat adalah memelihara mutu dan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan agroindustri dapat berlangsung secara berkelanjutan. Nah, harus diperhatikan lagi. Bukan berarti bahwa dengan ingin memenuhi kebutuhan lalu kita menghantam secara sembrono tanpa perencanaan, tanpa melakukan analisis dampak lingkungan terhadap suatu produk yang kita ingin lakukan, sehingga bisa mengakibatkan ekses atau efek negatif kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini bisa mendatangkan berbagai macam bencana-bencana alam yang tingkat kerusakannya sangat mengerikan seperti banjir, longsor, badai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian mendalam dalam pengembangan agroindustri pertanian yang tidak sekedar sustainable tapi juga harus ramah lingkungan. Yang kelima adalah mengarahkan kebijakan ekonomi makro untuk memihak kepada sektor pemasok agroindustri. Oke, itu saja pembahasan pada pertemuan kali ini. Saya berharap semua mahasiswa bisa mengikutinya secara baik dan perhatikan apa yang tadi menjadi titik berat yang saya sudah katakan. Di sini tidak saya cantumkan dan saya minta untuk mahasiswa bisa mempelajarinya, dan itu akan saya tanyakan pada post-test setelah mengikuti perkuliahan ini. Oke, sebelum selesai pertemuan ini, satu tugas yang saya berikan kepada kalian adalah buatlah makalah dengan judul Sistem Agroindustri dan Agrobisnis Pertanian di Papua sebagai lumbung pangan nasional. Makalah dibuat maksimal 2 lembar. Ya, makalah dibuat maksimal 2 lembar yang isinya adalah pendahuluan 1 alinea, latar belakang 1 alinea, dan pembahasan minimal 3 alinea. Ya, tolong perhatikan. Setelah dibuat, disimpan, nanti ketika post-test saya akan menyiapkan ruang di post-test itu yang nanti kalian akan upload di post-test tersebut, sehingga tugas-tugas yang kalian lakukan tidak tercecer kemana-mana dan sulit bagi dosen untuk melakukan penilaian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap semua bisa mengikuti, berulang-ulang memahami, dan
tolong disimak, dipahami yang menjadi penekanan-penekanan ketika saya menjelaskan berulang kali. Selamat berjuang, semoga sukses, sampai kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat.